Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4? Berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kali ini adalah bersih itu sehat. Subtemanya adalah najis dan cara menghilangkannya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kompetensi dasar. 1. Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil. 2. Menerapkan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil. 3. Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 4. Mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Tujuan pembelajaran: melalui pembiasaan di lingkungan, peserta didik mampu terbiasa menerapkan ketentuan syariat Islam dengan baik. 2. Melalui pembiasaan di lingkungan, peserta didik mampu mematuhi aturan agama dengan baik. 3. Melalui pembiasaan di lingkungan, peserta didik mampu mengimplementasikan perilaku bersih dengan baik. 4. Pembiasaan di lingkungan, peserta didik mampu menunjukkan terhadap kesucian dan kebersihan diri sesuai dengan ketentuan yang baik. Melalui tayangan video sumber belajar, peserta didik mampu membedakan bersih dan suci dengan tepat. 6. Melalui tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu memberikan contoh hidup bersih dengan tepat. 7. Setelah melakukan tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu menguraikan macam-macam najis. 8. Setelah melakukan tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu memberikan contoh yang termasuk najis muhopapa, mutawasito, dan mugoladoh dengan tepat. 9. Setelah melakukan tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan tata cara membersihkan najis dengan benar. 10. Setelah melakukan tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara menghilangkan najis muhopapah dengan benar. 11. Setelah melakukan tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara menghilangkan najis mutawasito dengan benar. 12. Setelah melakukan tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara menghilangkan najis mugoladoh dengan benar. Anak-anakku, setiap orang berkewajiban menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan tentang kebersihan diri dan cara menjaganya. Bersih artinya bebas dari kotoran. Hidup bersih artinya hidup bebas dari kotoran, baik kotoran di badan, kotoran di pakaian, ataupun kotoran yang ada di tempat tinggal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang najis dan cara membersihkannya. Pengertian najis: najis adalah benda yang kotor yang dapat mencegah sahnya suatu ibadah yang menuntut seseorang dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf. Benda yang kelihatan kotor belum tentu najis, begitu juga sebaliknya.
Misalnya, kain yang terkena tanah atau debu akan menjadi kotor, tetapi tidak najis sehingga sah jika digunakan dalam sholat. Tetapi sebaiknya harus dibersihkan terlebih dahulu. Pakaian yang terkena kencing walaupun tidak berbekas lagi, hukumnya adalah terkena najis dan tidak sah jika digunakan untuk sholat. Selanjutnya, macam-macam najis. Yang pertama, najis muhafafah. Najis muhafafah adalah najis ringan. Yang termasuk dalam najis ringan adalah air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan atau minum sesuatu selain ASI. Cara menghilangkannya adalah dengan memercikan air pada benda yang terkena najis tersebut. Kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis yang hukumnya sedang, yang termasuk najis sedang sebagai berikut. Yang pertama, bangkai, darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang. Yang terakhir, arak atau homar. Nah, cara membersihkan najis mutawasito adalah sebagai berikut. Najis ainiyah yaitu najis mutawasito yang masih kelihatan wujud warna dan baunya. Cara menghilangkannya yaitu dengan menghilangkan najis tersebut dengan membasuhnya dengan baik sampai hilangnya warna, bau, dan rasanya. Najis hukmiyah yaitu najis yang diyakini adanya tetapi sudah tidak kelihatan wujudnya, warnanya, dan baunya. Contohnya air kencing yang sudah mengering. Cara membersihkannya cukup menggenangi air atau menyirami air mutlak pada tempat yang terkena najis hukmiyah tersebut. Selanjutnya, jenis najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis berat, yang termasuk najis ini adalah air liur dan kotoran anjing dan babi. Cara membersihkannya adalah dengan mencuci najis tersebut sebanyak 7 kali dengan air dan salah satu dengan menggunakan tanah yang suci. Nah, itu tadi adalah tentang najis. Selain najis ada juga hadas. Ada 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Contohnya hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi, tayamum. Jika tidak ada air, hadas kecil contohnya seperti buang air besar, buang air kecil, buang angin, dan menyebabkan batalnya wudhu. Menghilangkan dengan cara dicuci dengan air bersih kemudian melakukan wudhu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang menjaga kebersihan badan. Yang pertama, cara membersihkan badan dengan mandi paling sedikit sehari 2 kali. Mandi dengan air bersih dan menggunakan sabun agar badan menjadi sehat. Kedua, cara membersihkan rambut dengan mandi, keramas menggunakan sampo, rajin menyisir rambut, memotong rambut jika sudah tidak rapi atau panjang. Ketiga, cara membersihkan gigi dengan menggosok gigi dengan pasta gigi setelah makan dan sebelum tidur. Keempat, membersihkan kaki dan tangan, membasuh kaki setelah bermain dan menggunakan sabun, mencuci tangan setelah bermain. Kesimpulannya, pengertian najis adalah benda yang kotor yang dapat mencegah sahnya suatu ibadah yang menuntut seseorang dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf. Benda-benda yang termasuk najis: bangkai binatang, darah, nanah, sesuatu yang keluar dari 2 pintu. Macam-macam najis:
Menurut tingkatannya, najis muhafafah yaitu najis ringan, najis mutawasito yaitu najis sedang, najis mughalladoh yaitu najis berat. Yang keempat, najis yang dimaafkan, darah, lalat, nyamuk. Tugas mengerjakan latihan sesuai dari LKPD. Pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.